Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Mustikasari dari kelas 11 MIPA 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas TIK yang diberikan oleh guru saya, yaitu mengerjakan modul TIK dari halaman 8 sampai 13. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya mempunyai 3 file, yaitu tugas modul 3, 4, dan 5. Pertama saya akan buka tugas modul 3. Nah, di sini saya akan membuat bagaimana cara membuat border. Yang pertama, saya akan menyeleksi C4 hingga ke R26. Setelah itu, saya akan mengklik icon ini pada tab Home, lalu memilih All Borders. Maka terlihat perubahan yang tadinya tidak terlihat garis menjadi terlihat garis. Nah, yang selanjutnya saya akan membuat sisi tabel ini menjadi double line atau garisnya menjadi 2, yaitu dengan cara saya menyeleksi kembali seluruh rank tabel. Setelah itu saya mengklik icon format pada tab Home, lalu format cell. Nah, di format cell ini saya mengklik tab border, lalu terlihat ada line style di sini. Nah, line style di sini saya memilih double line. Lalu saya mengklik outline, lalu saya pilih OK. Maka terlihat perubahan yang tadinya hanya 1 garis menjadi 2 garis. Nah, masih dalam tugas modul 3, saya akan menghilangkan beberapa border pada tabel ini, yaitu dengan cara saya menyeleksi rank F8 hingga ke Q25. Nah, setelah itu saya mengklik kembali icon format pada tab Home. Di format saya mengklik format cell, lalu saya mengklik icon noun. Setelah itu saya klik outline, lalu saya pilih OK. Maka terlihat sebagian dari tabel ini bordernya hilang atau garis-garisnya hilang. Nah, setelah itu masih pada tugas modul 3, saya akan menggunakan pattern dalam tabel atau mewarnai background pada tabel. Nah, yang pertama saya akan menyeleksi rank C4 hingga ke Q4. Setelah itu saya mengklik pada keyboard, yaitu Ctrl lalu klik R4. Nah, setelah itu saya mengklik format, lalu format cell, lalu saya pilih tab fill. Nah, di sini saya akan memilih warna background colornya itu adalah warna hijau, lalu pattern colornya itu dengan warna merah, lalu pattern stylenya itu bintik-bintik atau titik-titik. Nah, setelah itu pilih OK, maka akan terlihat yang tadinya tabelnya polos menjadi berwarna. Saya akan mengulang kembali yang tadi pada tabel yang di bawahnya.
Nah, jadi itulah bagaimana cara kita membuat border, bagaimana cara kita menghilangkan sebagian garis border, lalu ya pada tabel, lalu bagaimana cara kita menggunakan pattern dalam tabel. Selanjutnya saya akan membuka tugas modul 4. Nah, di tugas modul 4 ini saya akan menghitung berapa lama pinjam orang-orang meminjam buku di perpustakaan keliling. Pertama, saya akan mengklik rank I6 atau sel I6, lalu saya ketik sama dengan, lalu saya akan mengklik tanggal kembali, lalu tanda min, setelah itu tanggal pinjam. Setelah ini kita akan mengklik enter, maka akan terlihat secara otomatis berapa lama pinjamnya. Nah, untuk kita mempermudah sebuah pekerjaan, kita bisa menggunakan cara agar semuanya terlihat secara otomatis berapa lama pinjamnya, yaitu dengan cara kita klik ALTA, lalu kita tarik garis dari ujung hingga ke bawah. Nah, maka secara otomatis semuanya akan terlihat berapa lama pinjam orang-orang meminjam buku di perpustakaan keliling. Nah, setelah itu saya akan lanjut ke tugas modul 5. Nah, di tugas modul 5 ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita menghitung rata-rata pada hasil nilai ujian siswa SD. Yaitu yang pertama, kita klik sel I8 atau rank I8, lalu kita ketik sama dengan average. Setelah itu kita ketik jadi kita di I8 ini ketik sama dengan average, lalu ketik tanda kurung buka. Setelah itu kita seleksi atau blok dari ulangan 1 hingga UAS. Lalu kita ketik kembali kurung tutup, lalu klik enter, maka akan terlihat secara otomatis berapa rata-rata setiap salah satu siswa. Untuk kita mempermudah kembali, kita bisa menggunakan LTA, lalu kita tarik ujungnya, akan terlihat secara otomatis nilai-nilai rata-rata setiap siswa.